Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Matahari senja menyinari jalanan kecil yang berdebu. Di ujung jalan desa, seorang wanita muda melangkah perlahan dengan pakaian sederhana. Kemeja lusuh berwarna abu-abu dan celana kain yang sudah memudar melekat di tubuhnya. Sebuah tas jinjing tua tergantung di bahunya, sementara sandal jepitnya menginjak kerikil yang berserakan di sepanjang jalan. Wajahnya terlihat letih, tetapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Wanita itu adalah Faradina, miliarder sukses yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Setelah 15 tahun hidup di kota besar dan menggapai puncak karir, ia memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia tumbuh besar. Namun, ia ingin pulang sebagai Faradina yang dulu, bukan sebagai seorang wanita kaya raya. Saat melangkah lebih jauh ke dalam desa, kenangan masa kecilnya menyeruak. Pohon beringin besar di tengah lapangan desa, rumah-rumah sederhana dengan genteng merah, dan suara burung gereja yang bersahutan membuat hatinya terasa hangat. Namun, desa itu tidak seindah yang ia bayangkan. Beberapa rumah terlihat reot, dan wajah-wajah penduduknya tampak kusam, seolah terhimpit oleh keadaan. Ketika melewati warung kecil di sudut jalan, Faradina berhenti sejenak. Perutnya terasa lapar, dan ia melihat seorang wanita tua duduk di belakang meja kayu, menjajakan gorengan. Wanita itu menatap Faradina dengan pandangan penuh selidik. Mbak, mau beli apa?" tanya wanita tua itu dengan nada ramah. Faradina tersenyum sopan. "Gorengannya masih ada, Bu?" "Masih, Mbak. Cuma ini aja yang sisa." Wanita tua itu menunjuk ke beberapa pisang goreng yang mulai dingin. Faradina mengeluarkan uang receh dari kantongnya. "Saya beli 2. "Ya, Bu." Namun, saat Faradina hendak duduk di bangku kecil di depan warung, suara lain menginterupsi. Nia, wanita yang dulu menjadi saingan Faradina di sekolah, muncul dari belakang warung. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali Faradina melihatnya. Ia kini mengenakan perhiasan emas berkilauan dan pakaian mewah yang mencolok. "Siapa ini?" Nia menyipitkan mata sambil menatap Faradina dari atas ke bawah. Kamu, Faradina, ya? Kok kayak gini penampilannya? Baru balik dari kota atau dari pasar loak?" Nia tertawa kecil, tetapi suaranya penuh ejekan. Faradina tetap tenang, meskipun hatinya terasa panas. "Ya, aku baru balik ke desa, Nia." Nia mendekat dengan tatapan sinis. "Oh, jadi kamu nggak sukses di kota, ya? Makanya balik ke desa dengan tampang lusuh begini? Aduh, kasihan banget." Faradina menelan ludah. Ia tahu akan ada yang meremehkannya, tetapi ia tidak menyangka Nia akan bersikap seburuk ini. "Aku cuma kangen kampung halaman." "Tidak ada yang salah dengan itu, kan?" jawab Faradina, mencoba tetap tersenyum. Namun, Nia justru semakin menekan. "Kamu tahu nggak, di sini orang-orang udah pada berubah. Kami yang tinggal di sini udah sukses. Kamu pulang kayak begini cuma bikin malu diri sendiri." Nia melipat tangan di dada, seolah menikmati penghinaan itu. Warga yang mendengar keributan kecil ini mulai berkumpul. Beberapa dari mereka ikut menatap Faradina dengan pandangan curiga, sementara yang lain hanya menonton dengan bisik-bisik. "Apa benar dia Faradina? Dulu kan anak pintar, kok sekarang begini?" bisik seorang ibu kepada temannya. Faradina merasa darahnya berdesir, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin terbawa emosi atau membalas dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia hanya menatap Nia dengan mata yang tegas. "Terima kasih sudah mengingatkan, Nia. Tapi aku kesini bukan untuk pamer kekayaan atau mencari pengakuan. Aku cuma ingin mengingat masa kecilku dan melihat kampung halaman," ucapnya dengan tenang, meskipun suaranya sedikit bergetar. Nia mendengus dan tertawa sinis. "Ya udah, kalau gitu silakan nostalgia di sini. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu cuma jadi bahan kasihan warga desa." Faradina tidak menjawab lagi.
Ia mengambil gorengan yang sudah dibungkus dan melangkah pergi. Ia tahu, langkah pertamanya di desa ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan membiarkan ejekan atau hinaan menghentikannya. Malam harinya, Faradina duduk di depan rumah kosong peninggalan orang tuanya. Rumah itu sudah usang dan dipenuhi debu, tetapi disitulah ia tumbuh besar. Ia menyalakan lampu kecil dan menatap foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ini baru permulaan, gumamnya pada diri sendiri. Aku kesini bukan untuk membalas dendam. Aku kesini untuk mengubah sesuatu. Faradina menatap keluar jendela, ke arah desa yang perlahan gelap. Di dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa waktunya akan tiba, di mana semua penghinaan ini akan berubah menjadi rasa hormat. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Fajar menyingsing di desa kecil itu. Udara dingin masih terasa menusuk kulit, namun suara ayam berkokok dan langkah-langkah terburu-buru warga mulai menghidupkan pagi. Faradina sudah terjaga sejak subuh. Ia duduk di depan rumah usangnya, mengenakan kaos kusam dan sarung usang. Ia memandangi desa yang perlahan mulai menggeliat. Pagi yang sederhana, tapi penuh dengan kenangan, gumamnya sambil tersenyum tipis. Namun, senyum itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Faradina melihat Nia berjalan dengan seorang wanita lain. Mereka berdua tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Faradina. Meski tak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, ia tahu bahwa pembicaraan itu bukanlah sesuatu yang baik. Hari itu, Faradina memutuskan untuk membantu di warung Bu Sumi, wanita tua yang dikenal ramah tetapi hidupnya sederhana. Warung kecil di ujung desa itu menjadi tempat orang-orang desa membeli kebutuhan sehari-hari. "Bu, apa saya boleh bantu di sini?" tanya Faradina dengan suara lembut. Bu Sumi terkejut, tetapi ia mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja, Nak Dina. Tapi apa kamu nggak apa-apa? Pekerjaan di sini nggak mudah, loh." "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin membantu. Lagi pula, saya ingin tetap sibuk," jawab Faradina, mencoba menyembunyikan niat aslinya untuk lebih memahami kondisi desa. Faradina mulai membantu melayani pembeli, merapikan barang dagangan, dan membersihkan warung. Beberapa orang yang datang ke warung mulai memandangnya dengan tatapan heran. "Ini beneran Faradina, ya?" tanya salah satu ibu muda kepada temannya. "Iya, tapi kok jadi begini nasibnya? Dulu kan dia pinter banget di sekolah. Kayaknya malah jadi miskin sekarang," jawab temannya sambil berbisik. Faradina mendengar bisikan itu, tapi ia pura-pura tidak peduli. Namun, hatinya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang dulu ia kenal akan dengan mudah menilainya hanya dari penampilannya. Siang harinya, ketika warung sedang ramai, Nia kembali muncul dengan langkah percaya diri. Kali ini, ia mengenakan gaun merah yang mencolok dan membawa tas tangan bermerek. Matanya langsung tertuju pada Faradina yang sedang membersihkan meja. Loh, jadi sekarang kamu kerja di warung, Dina?" ujar Nia dengan nada yang dibuat-buat. "Dulu katanya mau jadi orang sukses. Ternyata sekarang malah jadi buruh di sini." Beberapa pembeli menoleh, membuat suasana menjadi hening. Faradina mencoba tetap tenang, meski wajahnya mulai memerah. "Saya cuma membantu, Nia. Tidak ada yang salah dengan itu," jawab Faradina sambil menunduk. Namun, Nia tidak berhenti. Ia melangkah mendekat dan meletakkan tasnya di meja dengan keras. "Membantu? Atau ini cara kamu untuk bertahan hidup karena nggak punya uang? Aduh, Dina, kalau memang butuh bantuan, bilang aja sama aku. Aku kan punya banyak koneksi." Faradina mencoba membalas dengan senyuman. "Terima kasih atas tawarannya, Nia. Tapi saya baik-baik saja." Senyuman itu justru membuat Nia semakin merasa harus menunjukkan dominasinya. "Ya udah, kalau kamu memang gak butuh bantuan. Tapi hati-hati, loh, jangan sampai kamu jadi beban orang lain. Desa ini kecil, semua orang gampang tahu kalau ada yang bikin masalah." Ucapan itu seperti menusuk hati Faradina, tetapi ia tetap menahan diri. "Saya nggak punya niat untuk merepotkan siapapun, Nia.
Saya hanya ingin menjalani hidup sederhana. Nia tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Hidup sederhana? Ya ampun, Dina. Kasihan banget. Tapi ya, hidup kamu sekarang memang pantas seperti ini. Setelah Nia pergi, suasana di warung menjadi canggung. Beberapa orang mencoba menghibur Faradina, sementara yang lain hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Bu Sumi menghampiri Faradina yang sedang merapikan barang dagangan dengan wajah murung. "Nak Dina, jangan dengarkan apa kata mereka," ujar Bu Sumi lembut. "Kadang orang yang merasa dirinya tinggi lupa bagaimana menghargai orang lain." Faradina mengangguk pelan. "Saya tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Mungkin mereka memang benar. Penampilan saya sekarang memang seperti orang yang gagal." Bu Sumi memegang tangan Faradina dan menatapnya dengan penuh kasih. "Bukan penampilan yang menentukan nilai seseorang. Saya tahu hati kamu baik, Nak Dina. Itu yang lebih penting." Faradina tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa di tengah penghinaan dan cemoohan, masih ada orang yang tulus memberinya semangat. Malam harinya, ketika ia kembali ke rumah, Faradina duduk di kursi kayu yang sudah lapuk. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang mengiringi keheningan. Di tangannya, ia memegang sebuah foto keluarga yang sudah usang. Ia mengusap foto itu dengan lembut, mencoba mengenang masa-masa ketika ia masih kecil dan hidup bersama kedua orang tuanya. "Bapak, Ibu," gumamnya pelan. "Kenapa dunia ini terasa begitu keras? Apa aku salah kembali ke sini?" Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Penghinaan yang ia terima hari ini hanya awal dari perjalanan panjang yang harus ia lalui. Ia memejamkan mata dan menghela napas panjang. "Kalau aku bisa melewati semua ini, aku pasti bisa membantu desa ini jadi lebih baik," katanya pada dirinya sendiri, mencoba menyuntikkan semangat baru. Matahari baru saja naik ketika kabar mengejutkan mulai menyebar di desa. Faradina, yang selama ini membantu di warung Bu Sumi, dituduh mencuri uang hasil penjualan. Tuduhan itu datang dari Nia, yang dengan cepat menyebarkan isu tersebut ke seluruh desa. Pagi itu, wajah-wajah penasaran berkumpul di depan warung Bu Sumi, sementara Faradina berdiri di sana dengan wajah terkejut, dikepung oleh sorotan mata penuh kecurigaan. "Bu Sumi, saya tidak pernah mengambil uang itu. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi," kata Faradina dengan suara tegas, meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun, Nia yang berdiri di tengah kerumunan menyela dengan suara lantang. "Oh, jangan pura-pura, Dina. Semua orang tahu kamu miskin dan putus asa. Bukankah itu alasan kamu pulang ke desa ini? Supaya bisa cari cara untuk bertahan hidup? Jangan sampai kamu membebani orang lain." "Cukup, Nia." Bu Sumi yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Dina tidak pernah mencuri apapun di warung saya. Dia bekerja dengan jujur, dan saya mempercayainya." Namun, Nia tidak mudah mundur. "Bu Sumi, kepercayaan itu kadang bisa menipu. Jangan-jangan dia cuma memanfaatkan kebaikan ibu. Uang dagangan yang hilang pasti diambil olehnya. Tidak mungkin ada orang lain." Faradina menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah. Ia merasa dipermalukan di hadapan orang-orang yang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Kalau memang saya dituduh seperti itu, saya ingin semua diperiksa," ujar Faradina dengan tenang. "Periksa semua barang saya, tas saya, bahkan rumah saya kalau perlu. Saya tidak takut, karena saya tahu saya tidak bersalah." Bu Sumi segera memeriksa seluruh warung, bahkan mencocokkan catatan keuangannya dengan hasil penjualan. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan wajah tegas. "Tidak ada yang hilang. Semuanya sesuai dengan catatan saya," ujar Bu Sumi sambil menatap Nia tajam. "Nia, jangan menuduh orang tanpa bukti." Kerumunan mulai bergumam. Beberapa orang terlihat ragu dengan tuduhan Nia, tetapi yang lain masih memandang Faradina dengan penuh curiga. Nia, yang merasa kehilangan muka, tertawa kecil untuk menutupi rasa malunya. "Yah,
Mungkin saya salah lihat. Tapi, tetap saja, kalian harus hati-hati. Tidak ada salahnya waspada. Faradina tidak membalas ucapan Nia. Ia hanya menundukkan kepala dan menahan napas, mencoba mengontrol emosinya. Namun, di dalam hati, ia merasa perlakuan ini tidak adil. Sore harinya, ketika warung mulai sepi, seorang pria tua datang ke sana. Rambutnya sudah memutih, dan langkahnya sedikit tertatih. Dia adalah Pak Surya, mantan guru Faradina di sekolah dasar. Ketika melihat Faradina, ia berhenti sejenak dan memandangnya dengan mata yang penuh pengertian. "Dina, benarkah ini kamu?" tanyanya dengan suara lembut. Faradina menoleh dan langsung mengenali pria itu. Matanya membelalak, dan senyumnya perlahan muncul. "Pak Surya, sudah lama sekali." Pak Surya tersenyum tipis dan duduk di bangku kecil di dekat pintu warung. "Iya, sudah lama. Terakhir kali saya melihatmu, kamu masih anak kecil yang selalu dapat juara 1 di kelas. Apa yang membawamu kembali ke desa ini?" Faradina ragu sejenak sebelum menjawab. "Saya hanya rindu kampung halaman, Pak. Saya ingin mengingat kembali masa kecil saya." Pak Surya mengangguk, tetapi matanya seperti sedang meneliti sesuatu yang lebih dalam. "Dina, dulu kamu adalah anak yang penuh semangat dan memiliki mimpi besar. Tapi sekarang, saya merasa kamu menyembunyikan sesuatu. Penampilanmu ini terlalu sederhana untuk seseorang seperti kamu." Faradina tersenyum tipis. "Pak Surya, saya hanya ingin hidup sederhana. Mungkin saya memang sudah berubah." Pak Surya tidak bertanya lebih jauh, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang anak yang begitu cerdas dan ambisius seperti Faradina kembali ke desa dengan keadaan seperti ini? Malam itu, Pak Surya duduk di rumahnya sambil memikirkan pertemuannya dengan Faradina. Ketika ia membuka laptopnya untuk membaca berita, sebuah artikel menarik perhatiannya. Artikel itu membahas seorang wanita muda bernama Faradina Prasetya, CEO dari salah satu perusahaan besar di kota. Wajah wanita itu mirip sekali dengan Faradina yang ia temui di warung. "Tidak salah lagi, ini dia," gumam Pak Surya sambil menghela napas panjang. Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Pak Surya memutuskan untuk tidak langsung mengungkapkan apa yang ia ketahui. Ia ingin melihat lebih jauh apa yang sebenarnya sedang dilakukan Faradina di desa ini. Di sisi lain, Faradina pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di depan jendela, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. "Aku tahu ini tidak akan mudah," gumamnya. "Tapi aku harus bertahan. Desa ini butuh perubahan, dan aku tidak akan membiarkan orang seperti Nia merusaknya." Matanya tertuju pada tumpukan dokumen di meja kecilnya. Dokumen itu berisi laporan tentang desa, termasuk lahan-lahan yang diambil alih oleh Nia dengan cara tidak adil. Faradina sudah menyusun rencana besar untuk mengungkap semua kejahatan itu, tetapi ia tahu bahwa waktunya belum tiba. "Bapak, Ibu, doakan aku," bisiknya sambil memegang foto orang tuanya. "Aku akan melindungi desa ini, apapun yang terjadi." Pagi itu, suasana di desa tampak lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Matahari mulai memancarkan sinarnya, menghangatkan rumah-rumah tua yang berdiri di sepanjang jalan desa. Namun di dalam hati Faradina, ketenangan itu terasa seperti badai yang tertahan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Sejak kabar tentang tuduhan mencuri mencuat, ia menjadi bahan pembicaraan warga. Meskipun Bu Sumi membelanya, rasa curiga tetap melekat di benak sebagian orang. Faradina berusaha tetap tenang. Ia kembali ke warung seperti biasa dan menjalani hari dengan senyum yang tegar. Tetapi siang itu, sebuah kejadian mengubah segalanya. Saat sedang melayani pembeli, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar warung. Beberapa warga berlari dengan ekspresi panik, mengarah ke lapangan desa. "Ada apa, Bu?" tanya Faradina kepada salah satu pelanggan. "Pak Surya jatuh di lapangan." "Cepat, Dina, bantu ke sana," jawab wanita itu dengan nada cemas. Faradina segera berlari ke lapangan. Di sana, ia melihat Pak Surya tergeletak di tanah, dikerumuni beberapa warga.
Wajahnya tampak pucat, dan keringat mengalir deras di dahinya. "Pak Surya!" teriak Faradina, berjongkok di sebelahnya. "Apa yang terjadi? Apa Bapak baik-baik saja?" Pak Surya mencoba tersenyum, meskipun jelas ia sedang menahan rasa sakit. "Tidak apa-apa, Dina, hanya pusing sebentar." Namun, Faradina tidak percaya begitu saja. Dengan cepat, ia meminta bantuan beberapa warga untuk mengangkat Pak Surya dan membawanya ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Pak Surya adalah salah satu orang yang memberinya semangat, dan ia tidak ingin kehilangan sosok itu. Setelah tiba di rumah Pak Surya, Faradina langsung mengambil alih. Ia memasak air hangat dan membuatkan teh manis. Sementara itu, Pak Surya duduk di kursi dengan selimut di pundaknya. "Pak, Bapak harus lebih hati-hati. Kenapa sampai seperti ini?" tanya Faradina dengan nada khawatir. Pak Surya tersenyum lemah. "Usia memang tidak bisa bohong, Dina. Kadang tubuh ini tidak sekuat dulu." Faradina memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Bapak sudah seperti keluarga bagi saya. Jangan terlalu memaksakan diri." Pak Surya menatap Faradina dengan tatapan yang penuh arti. "Dina, kamu tahu kenapa saya selalu memerhatikan kamu sejak kamu kembali ke desa?" Faradina terdiam. Pertanyaan itu membuatnya sedikit bingung. Ia menggeleng pelan. "Kenapa, Pak?" Pak Surya menghela napas panjang. "Karena saya tahu siapa kamu sebenarnya." Jantung Faradina berdegup kencang. "Maksud Bapak apa?" Pak Surya tersenyum kecil. Lalu ia mengeluarkan sebuah artikel yang sudah dilipat dari saku bajunya. Artikel itu berisi foto Faradina dalam balutan setelan formal, dengan nama lengkapnya yang terpampang jelas. Faradina Prasetya, CEO perusahaan ternama. "Ini kamu, kan?" tanya Pak Surya sambil menyerahkan artikel itu. Faradina terpaku. Ia tidak menyangka bahwa rahasianya akan terbongkar secepat ini. Dengan tangan gemetar, ia mengambil artikel itu dan membacanya sejenak sebelum mengangguk. "Ya, Pak, itu saya," jawabnya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Pak Surya menatapnya dengan lembut. "Kenapa kamu menyembunyikan ini, Dina? Kenapa kamu memilih kembali ke desa dengan keadaan seperti ini?" Faradina menarik napas dalam-dalam. Ia merasa tidak ada lagi alasan untuk berbohong. "Karena saya ingin melihat desa ini apa adanya, Pak. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tanpa ada orang yang melihat saya sebagai seseorang yang berbeda. Dan, saya ingin membantu desa ini, tetapi dengan cara saya sendiri." Pak Surya mengangguk pelan. "Saya bisa mengerti niatmu, Dina. Tapi kamu harus tahu, semakin lama kamu menyembunyikan ini, semakin banyak orang yang akan salah paham. Termasuk mereka yang ingin menjatuhkanmu." Faradina menunduk. Kata-kata itu benar-benar menusuk hatinya. Ia tahu bahwa waktu untuk tetap diam semakin sempit. Tetapi ia juga tahu bahwa pengungkapan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia harus menunggu momen yang tepat. Beberapa hari kemudian, momen itu akhirnya tiba. Desa sedang mengadakan acara besar, yaitu pertemuan warga yang dihadiri oleh pejabat kota. Acara ini biasanya menjadi ajang bagi tokoh-tokoh desa untuk menunjukkan pengaruh mereka. Seperti biasa, Nia mengambil alih panggung, berdiri di depan warga dengan pakaian yang mencolok dan senyuman penuh percaya diri. "Warga desa yang saya hormati," ujar Nia dengan nada lantang. "Saya ingin mengumumkan bahwa proyek baru yang akan saya jalankan di desa ini akan membawa keuntungan besar bagi kita semua. Dengan dukungan kalian, saya yakin desa kita akan menjadi lebih maju." Beberapa warga bertepuk tangan, tetapi ada juga yang tampak ragu. Faradina, yang duduk di barisan belakang, memperhatikan dengan seksama. Ia tahu bahwa proyek yang dimaksud Nia sebenarnya hanyalah kedok untuk menguasai lebih banyak lahan di desa. Ketika Nia selesai berbicara, Faradina berdiri. Semua mata langsung tertuju padanya. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke depan dan meminta izin untuk berbicara. "Maaf, boleh saya mengatakan sesuatu?" tanya Faradina. Nia mendengus. "Dina, ini bukan tempat untuk orang seperti kamu.
Duduk saja di sana. Namun, salah satu pejabat kota yang hadir mengangkat tangannya. Silakan, Nona. Kami ingin mendengar pendapat semua warga. Faradina mengangguk dan melangkah ke podium. Ia menatap kerumunan dengan mata yang penuh keyakinan. Terima kasih atas kesempatannya, katanya dengan suara tenang tetapi tegas. Saya berdiri di sini bukan untuk menghalangi rencana siapapun, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran. Ia mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menunjukkan bukti bahwa proyek yang dijalankannya penuh dengan manipulasi. Ia menjelaskan bagaimana tanah warga diambil secara tidak adil, dan bagaimana Nia memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Kerumunan langsung bergemuruh. Beberapa warga yang selama ini dia mulai bersuara, menuntut penjelasan dari Nia. Wajah Nia memerah, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kejutan terbesar datang ketika salah satu pejabat kota mengenali Faradina. Tunggu, Anda ini CEO Faradina Prasetya, bukan? Warga langsung terdiam. Mereka menatap Faradina dengan ekspresi tak percaya. Ya, benar, jawab Faradina dengan tenang. Nama saya Faradina Prasetya. Saya kembali ke desa ini bukan untuk pamer, tetapi untuk membantu desa saya. Dan hari ini, saya ingin meminta keadilan untuk semua warga di sini. Malam itu, desa terasa lebih hidup dari biasanya. Kerumunan warga yang tadi siang menghadiri pertemuan masih berkumpul di sekitar balai desa, membicarakan apa yang baru saja terungkap. Nama Faradina kini disebut-sebut di mana-mana, tidak lagi sebagai wanita miskin yang pulang kampung, tetapi sebagai sosok yang penuh keberanian dan memiliki niat mulia. Namun, di balik suasana itu, ada wajah-wajah yang menunjukkan rasa bersalah, dan salah satunya adalah Nia. Di dalam balai desa, beberapa pejabat kota dan perangkat desa sedang mendiskusikan masalah yang baru terungkap. Faradina duduk di salah satu sudut, ditemani oleh Pak Surya. Meski ia tampak tenang, dalam hatinya, ia masih merasakan gejolak emosi. Dina, kamu sudah membuat langkah besar hari ini, kata Pak Surya sambil tersenyum kecil. Tapi kamu tahu ini belum selesai, kan? Faradina mengangguk. Saya tahu, Pak, tapi setidaknya, kebenaran sudah mulai terlihat. Sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, pintu balai desa terbuka dengan keras. Nia masuk dengan langkah tergesa-gesa, diikuti oleh beberapa orang yang tampak seperti suaminya dan beberapa pengawalnya. Wajahnya penuh amarah, tetapi ada juga jejak ketakutan di balik sorot matanya. Apa-apaan ini, Dina? Kamu pikir kamu siapa datang ke sini dan merusak nama baik saya? Bentak Nia sambil menunjuk Faradina. Semua orang terdiam. Suasana yang semula tenang berubah menjadi tegang. Namun, Faradina tetap duduk dengan tenang, menatap Nia dengan pandangan tajam. Nia, saya tidak merusak nama baik siapapun. Saya hanya mengungkapkan kebenaran, jawab Faradina dengan suara tegas. Dan kebenaran itu jelas menyakitkan bagi orang yang bersalah. Nia mendengus. Kamu tidak tahu apa-apa tentang desa ini. Kamu hanya datang untuk pamer kekayaanmu, menghakimi orang-orang yang sudah tinggal di sini lebih lama dari kamu. Faradina berdiri perlahan. Suaranya tetap tenang, tetapi penuh dengan ketegasan. Nia, selama ini kamu memanfaatkan kekuasaanmu untuk mengambil tanah warga yang tidak tahu apa-apa. Kamu merugikan banyak orang demi keuntungan pribadi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Salah satu pejabat kota yang hadir angkat bicara. Bu Nia, kami sudah menerima laporan resmi dari Nona Faradina. Semua bukti yang dia serahkan sudah diverifikasi. Jika ini benar, Anda bisa menghadapi masalah hukum. Wajah Nia memucat. Ia berusaha membantah, tetapi suaranya terdengar lemah. Tidak mungkin. Bukti apa? Ini hanya fitnah. Pejabat itu mengeluarkan dokumen dari tasnya. Bukti kepemilikan tanah yang Anda klaim sebagai milik Anda. Kami menemukan adanya pemalsuan tanda tangan dan manipulasi dokumen. Kerumunan mulai bergumuruh. Beberapa warga yang sebelumnya takut angkat bicara mulai bersuara. Benar, tanah saya juga diambil secara paksa oleh Nia.
seru seorang pria tua dari kerumunan. Dia bilang itu untuk proyek desa, tapi nyatanya kami tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tambah seorang wanita parubaya. Melihat situasi yang semakin memojokkannya, Nia akhirnya kehilangan kesabaran. Ia menunjuk Faradina dengan gemetar. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini dan menghancurkan hidupku? Kamu tidak lebih baik dari kami semua. Faradina menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Nia, saya tidak datang untuk menghancurkan hidup siapapun. Saya datang untuk memperbaiki apa yang salah. Kamu mungkin merasa berkuasa selama ini, tetapi ingatlah, kekuasaan itu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Nia terduduk di kursinya. Wajahnya tampak putus asa. Suaminya mencoba menenangkannya, tetapi jelas bahwa posisinya tidak lagi bisa dipertahankan. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Faradina berjalan pulang ke rumahnya bersama Pak Surya. Mereka berjalan dalam keheningan, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang berhembus pelan. Dina, ujar Pak Surya akhirnya, memecah keheningan. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa hari ini. Tapi kamu harus siap. Ini bukan akhir dari perjalananmu. Faradina tersenyum tipis. Saya tahu, Pak, masih banyak yang harus dilakukan. Tapi setidaknya, saya merasa lega karena warga desa mulai menyadari kebenaran. Pak Surya berhenti sejenak dan menatap Faradina. Dina, kamu tahu apa yang membuat saya bangga? Kamu tetap rendah hati meskipun kamu memiliki segalanya. Itu adalah pelajaran terbesar yang bisa kamu berikan kepada desa ini. Faradina menunduk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin menjadi orang yang bisa berguna untuk orang lain. Keesokan harinya, Faradina mulai melaksanakan rencananya untuk membantu desa. Dengan bantuan pejabat kota, ia memulai proses pengembalian tanah warga yang diambil secara tidak adil. Ia juga mengalokasikan sebagian dari kekayaannya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan desa, seperti sekolah, klinik kesehatan, dan tempat berkumpul bagi warga. Warga yang sebelumnya meremehkannya kini melihatnya dengan rasa hormat. Mereka mulai menyadari bahwa kekayaan bukanlah tentang apa yang tampak di luar, tetapi bagaimana seseorang menggunakannya untuk kebaikan. Nia, yang kini kehilangan pengaruhnya, memilih untuk meninggalkan desa bersama keluarganya. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi, tetapi warga tidak lagi peduli. Mereka fokus pada masa depan desa yang lebih cerah, berkat Faradina. Adegan penutup. Di tengah lapangan desa, sebuah acara syukuran diadakan untuk merayakan perubahan yang terjadi. Faradina berdiri di atas panggung sederhana, dikelilingi oleh senyuman hangat warga. Saya tidak pernah menyangka bisa kembali ke desa ini dan melihat begitu banyak perubahan, ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar. Tapi perubahan ini bukan hanya karena saya. Ini adalah hasil kerja keras kita semua, dan saya percaya bahwa desa ini akan terus maju. Warga bersorak dan bertepuk tangan. Di antara kerumunan, Pak Surya tersenyum bangga, sementara anak-anak kecil berlarian dengan riang di sekitarnya. Faradina menatap langit yang cerah, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengajarkannya satu hal penting, kebaikan dan keadilan selalu memiliki tempatnya, bahkan di dunia yang tampak penuh dengan ketidakadilan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.